Perjalanan dari Kendal, Lombok sampai ke sini itu 1 bulan. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Yang penting sambung silaturahmi, donga dinunga. Karena dari dulu saya membangun sebuah padepokan, sekarang menjadi sebuah pondok pesantren. Itu semuanya tujuannya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Saya sempat mimpi dan sering ditemui oleh Samsudin atau Abah Samsudin. Setiap kali saya ada permasalahan, entah itu permasalahan di rumah, di kerja atau dimanapun, selalu Abah Samsudin atau Gus Samsudin datang di mimpi saya, entah itu kasih jangan solusi ataupun sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin saya ditemui beliau, saya bermimpi diajak jalan-jalan berdua sama beliau. Dan setelah saya jalan-jalan, saya dikasih sebuah topi, dan dikasih sebuah topi dan saya terima. Dan sebelum saya terima, saya dikasih syarat, kalau mau pakai topi ini kamu harus gila dulu, kamu harus gila dulu, kamu harus gila. Dan saya menerima syarat itu. Jadi nur itu adanya suci. Nur itu tidak bisa terkotori atau terkontaminasi dengan apapun itu, baik itu oleh nafsu maupun oleh dosa. Nur itu suci. Nah, kesucian itu adalah kejernihan, kebersihan. Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci sudah pasti bersih. Dan di dalam diri kita itu ada nur yang diberikan Allah kepada diri kita. Apapun bentuknya nur sebenarnya suci. Maka itu nanti pun juga akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mendoakan saudaranya, ketika seseorang mendoakan orang lain tanpa orang lain tahu, maka secara batiniah dia sudah nyambung rasanya. Makanya antara diri kita dengan orang tua kita, saudara kita, dan baginda Rasulullah SAW itu sebenarnya tidak terpisahkan. Kita sudah bertemu secara batiniah, dan ini sebenarnya sudah sangat lama. Kalau panjenengan dengan saya sudah sangat lama. Yang penting panjenengan diamalkan sholawatnya, nanti jenengan akan tahu yang sebenarnya. Dan saya harap nanti kalau kedepannya nanti terbuka basirah jenengan, bisa lebih tahu tentang siapa saya, tidak usah diceritakan kepada siapa-siapa, cukup panjenengan saja yang tahu. Kalau kita benar-benar beriman tentang qada dan qadarnya Allah, maka di situ nanti sudah tidak ada kekhawatiran, sudah tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Karena yakin
Hidup itu semuanya atas dasar qada dan qadarnya Allah. Yakin bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk diri kita. Apapun itu. Mas yo kon duwe bojo cerewet, berarti kon dadi wong lanang sing sabar. Mas yo kon duwe anak sing nakal, berarti kon dadi wong tua sing sabar. Mas yo kamu jadi punya tetangga yang dolim, yang jahat, itu berarti kamu disuruh menjadi tetangga yang sabar. Tanda-tanda sifate wali, tanda-tanda awake dhewe iku wis ketempatan iman, rasane iku mau ayem, ora gembrungsung, ora nesuan, ora ngamukan, ora bingung. Tanda-tandanya seperti itu. Karena terima yang pandem wis apa ae sing awake dhewe tampa iki peparing Gusti Allah. Makanya kalau ingin mendapatkan ridha Allah, kunci utamanya juga harus ridha dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Belum. Kuncinya supaya kita itu mendapatkan ridha Allah, kita itu juga harus ridha dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Wali nggak pengen dikenal. Wali itu ada beberapa. Kalau saya jelaskan nanti lama. Ada wali masyhur, ada wali kutub, ada wali yang tidak mau dikenal. Dan yang tahu wali hanya Allah dan wali itu sendiri. Selain itu nggak ada yang tahu. Nah, terpenting apa? Jaga hati kita sendiri. Jaga hati kita, jangan sampai terkotor. Menjaga hati sangat penting sekali. Ojo baper, ojo bingungan. Belum tentu apa yang kita benar-benar, dan belum tentu apa yang kita lihat baik itu benar-benar baik. Bahkan belum kita sangkakan itu tidak baik untuk diri kita, belum itu juga tidak baik karena Allah. Bisa belum tentu dapatkan yang kita anggap baik itu benar-benar baik. Contoh, berikan harta. Wah, kita menganggap itu baik, tapi ternyata itu yang mencelakakan kita. Dan bisa jadi kita itu mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita senangkan. Contoh, mungkin dibully sama orang, tapi itu semakin menjauhkan kita dari sifat-sifat sombong. Wah, aku ki sopo. Jadi lebih bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang terbaik untuk diri. Jadi apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk kita. Apapun itu yang diberikan. Wes toh, orang mau apapun tentang diri kita, tidak usah diperdulikan itu. Kalau kita masih susah dengan omongan orang, itu menandakan iman kita belum secara kafah. Karena masih apa? Masih resah dengan pandangan orang. Kalau kata Mbah Maimun, orang seperti ini namanya hamba yang amatiran. Kalau orang masih susah dengan omongan orang, dengan pendapat orang seperti ini masih hamba amatiran. Makanya perlu hidup itu yang namanya as-sofa, al-wafa dan al-jafa itu penting. As-sofa itu berusaha untuk membersihkan hati, caranya dengan zikir. Yang kedua, hidup itu perlu yang namanya al-wafa. Al-wafa itu berusaha antara hati, perkataan dan pikiran itu sejalan, tidak berbohong. Dan yang ketiga al-jafa. Al-jafa itu dipuji dan dicaci sama. Dicaci dan dipuji itu sama, nggak ada bedanya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Saking pundi niki? Kula Muhammad Syafi'i
dari Kendal, Jawa Tengah. Kendal, Jawa Tengah. Tapi ini perjalanan dari Lombok. Dari Lombok? Iya. Subhanallah. Perjalanan dari Kendal Lombok sampai sini sebulan lebih. Masya Allah. Perjalanan dari Kendal, Lombok sampai saat ini. Sampai ke sini itu Sebulan. 1 bulan. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Yang penting sambung silaturahmi. Dungo dinungo. Karena dari dulu saya membangun sebuah padepokan, sekarang menjadi sebuah pondok pesantren. Itu semuanya tujuannya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Yang jelas saya mendoakan. Masalah hasilnya semuanya ya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya itu ialah menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Karena yang ada di dunia ini semuanya ada itu karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya diadakan itu karena adanya baginda Rasulullah. Kalau tidak ada baginda Rasulullah, alam semesta ini enggak ada. Makanya kita ini sebagai khalifah fi ardi, ketika diri kita ini benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah. Hanya itu aja. Makanya setiap doa apapun kalau nggak diawali dengan sholawat itu nggak akan pernah sampai kepada Allah, nggak akan pernah sampai. Karena dunia dan alam semesta semuanya itu diciptakan karena baginda Rasulullah. Lalu baginda Rasulullah bertanya, ya Allah, kalau semuanya itu diciptakan karena aku, lalu aku ini diciptakan untuk apa? Kata Allah, untuk menjadi kekasihku. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Jadi innallah itu kan kata penekanan. Ini loh aku Allah itu. Bersolawat itu, dan bahwa malaikatahu dan malaikat-malaikatku gitu. Itu juga bersolawat. Dan ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu itu benar-benar orang yang taat beriman kepadaku, ya kamu bersolawat. Itu. Dan juga dapat salam dari Banser MBC Tanggul. Sini aja, maju sini. Maju sini. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tinggal di MBC City. Oh iya. Dan satu lagi teman SMP saya, SMP Negeri 1 Begandon. Siap. Beliau namanya Ani, pokoknya dari Tigurjo Begandon. Beliau lagi di Singapura. Beliau sangat luar biasa, penggemar apapun di tausiahnya di internet, ngikutin terus. Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya kalau lagi ngomong, kalau nasehatin orang, itu sebenarnya kelihatannya aja ngomong ke orang, nasehatin orang. Padahal sejatinya itu saya nasehatin diri saya sendiri. Iya, Kang. Kalau saya ngomong sama orang, mari kita semuanya beriman kepada Allah, sebenarnya saya mengajak diri saya sendiri. Kalau saya mengajak orang lain untuk berbuat baik, sejatinya itu saya mengajak diri saya sendiri. Ayo Din, kamu harus istiqomah untuk berbuat baik. Kelihatannya aja kayak ngomong sama orang, padahal itu ngomongin diri saya sendiri. Wong terkadang saya itu ngomong suruh baleni nggak bisa kok. Saya ngomong begini yo, kayak mengalir aja dari hati itu. Suruh baleni ya ora iso. Sering kejadian kayak gitu. Kadang pernah kemarin tuh saya diundang sama profesor di Pamekasan, beliau itu yang punya rumah sakit itu. Terus saya itu disuruh untuk memberikan penjabaran, sekalian juga ngobatin istrinya. Ngomong lancar aja, padahal saya nggak pernah sekolah kayak gitu. Terangkan aja, terang. Setelah selesai ngomong ya bingung tadi saya itu ngomong apa. Ngalir aja gitu. Ngalir aja. Dan alhamdulillah dalam perjalanan saya selama dari Kendal Lombok, dan saya jadi mengenal namanya Wali Pitu di Bali. Sebelumnya belum kenal namanya Wali Pitu. Dan alhamdulillah juga 7-7-nya wali alhamdulillah dapat ziarah. Dan saya abadikan di konten YouTube saya. Apa nama YouTube-nya, Kang? Kendali TV. Kendali TV.
Yang terpenting diniatkan untuk beribadah. Tidak semua pekerjaan itu ibadah, tetapi ketika diniatkan untuk ibadah, maka itu akan menjadi ibadah. Ya kita mengikuti aja perkembangan zaman. Kan dakwah itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu dakwah itu dengan jaranan, ya kan, Sunan Kalijogo dengan jaranan, dengan wayang, ya kan. Ya, sekarang mengikuti perkembangan zaman, dakwah dengan menggunakan YouTube, gitu. Dengan menggunakan YouTube. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Yang jelas untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti dapat, pasti dapat. Ini saya ngomong ini bukan cuma sekedar pemanis mulut ya. Sebab saya selain membicarakan, saya sudah mengamalkan. Dari dulu saya itu nggak berniat mau punya padepokan besar, pondok besar, mau jadi orang yang terkenal, banyak uang, banyak istri. Nggak niat saya. Nggak ada cerita wong saya itu lu siapa. Nggak bisa apa-apa. Wong dari kecil diomong sama orang, oh, nanti kamu tuh besar jadi apa. Gitu sering diomong orang kayak gitu. Alhamdulillah bisa seperti ini. Karena apa? Ya alhamdulillah dari dulu, dari mulai saya masih kecil, masih di pondok, selalu disampaikan oleh orang tua saya, abah saya. Pokoknya kalau kamu mengejar akhirat, dunia pasti dah dapat. Gitu. Siapa tadi Banser? Banser mana? MBC Tanggul. MBC Tanggul. Alhamdulillah saya dari kecil, dari umur belasan tahun itu sudah mengabdikan hidup saya itu untuk Banser. Ya walaupun tidak masuk di anggotanya, tapi dari dulu saya tuh gemblengin Banser. Dari dulu. Dan satu lagi teman saya itu Uli Nikmah. Yang di Singapura. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena darah, daging dan tulang saya itu NU. NU. Kenapa kok di tempat ini belum saya pasang? Karena dari dulu saya sudah mendapatkan isyarah akan ada hal semacam ini. Supaya apa? Takut saya nanti kalau saya pasang, saya bukannya memberikan nama yang baik buat NU, nanti malah nama yang buruk. Makanya tidak saya pasang. Kalau darah dan daging saya itu NU. Pengajian semua di sini jalurnya dari NU. Dan karena beliau juga saya diajak untuk apel-apel di Gresik. Subhanallah. Alhamdulillah. Barakallah. Sudah lama melakukan perjalanan ini? Baru-baru ini. Baru-baru. Itu konten baru 2 bulan, tanggal 12 kemarin. Ya. Alhamdulillah. Melakukan perjalanan terus. Alhamdulillah, tiap tempat itu singgah dan berbagi dieksplor yang saya tinggali. Contohnya di Pondok Darul Quran di Banyuwangi, rupanya yang ngambil sana orang Kendal, dan bunyainya juga pondoknya di Kendal, Asyarul Tahfidul. Dan warga situ banyak yang dari Kendal juga, subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemarin waktu di Lumajang kena dampak Merapi Lumajang itu, rupanya ada ustadz siapa, beliau mondoknya di Kendal juga di Sukorejo. Jadi perjalanan saya itu sebenarnya ditemukan orang-orang yang spesial gitu. Bagi saya itu enggak bisa dikenal, tapi emang itu kenyataannya gitu. Kado teristimewa. Apalagi sampai sekarang, sampai detik ini bisa kepanggil jenengan, subhanallah. Alhamdulillah, barakallah. Yang penting doa bidoa. Yang penting doa bidoa. Saling mendoakan itu. Karena kita ini semuanya sama, hamba itu ya hanya berdoa. Yang penting kita berdoa. Nah, berdoa sendiri itu ada tata caranya. Yang pertama harus tahu waktunya, yaitu malam. Dimulai dari jam 2, jam 3. Itu jangan digunakan untuk tidur. Alhamdulillah saya sudah 5 tahun
nggak pernah yang namanya tidur malam. Kalau tidur itu ya siang, paling nanti setelah jam 7 atau jam 8 tidur, bangun jam 12. Sudah selama 5 tahun saya nggak tidur malam. Jadi ketika berdoa itu yang penting, yang pertama harus tahu tata caranya, adabnya. Minta kepada teman aja harus tahu adabnya, apalagi kepada Allah. Yang berdoa itu yang pertama harus tahu waktunya, dan waktu yang paling bagus itu ialah tengah malam. Ketika orang-orang tidur kita bangun. Yang kedua, ketika berdoa jangan langsung meminta, jangan langsung jaluk, tapi harus menggunakan wasilah. Dan wasilah yang paling bagus itu adalah sholat. Maka nggak bisa langsung minta kepada Allah. Kalau ada orang yang bilang langsung minta sama Allah, salah. Harus lewat wasilah. Nggak bisa langsung kepada Allah, harus lewat wasilah. Dan wasilah yang paling utama itu adalah baginda Rasulullah. Karena setiap doa apapun kalau tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi waslima. Itu. Jadi Allah aja bersolawat. Dan malaikat sholawat. Dan kalau kita itu benar-benar orang yang beriman, ya akan bersolawat. Dan yang ketiga, ketika berdoa itu ya jangan langsung meminta, tapi panggil dulu dengan nama-nama yang baik, ngerayu dulu. Amin. Kalau minta kepada ibumu jangan langsung minta, dirayu dulu. Pada Allah pun juga begitu. Nah, merayu Allah itu dengan Asmaul Husna. Nama-nama yang baik itu namanya Asmaul Husna. Ingin dapat uang ya Fattahu ya Roja, mata batinnya kebuka ya Latif, gitu. 3 hal itu, bangun malam, sholawat, terus baca Asmaul Husna. 3 hal ini aja kalau panjenengan lakukan istiqomah 41 hari, dijabah sama Allah, insya Allah. Istiqomah 41 hari, dijabah sama Allah. Nggih. Waalaikumsalam. Maju sini. Nggih. Sebelumnya saya minta maaf. Saya Siap. boleh minta izin untuk menurut apa? Siap. Barakallah. Pintar. Barakallah. Pintar. Siapa namanya? Nama saya Rosyad, Pak. Namanya Kang Rosyad. Siap. Nggih. Saya kesini yang pertama niat menyambungkan tali silaturahmi. Dan yang kedua saya mau berkonsultasi tentang masalah mimpi saya kemarin, Pak. Saya kemarin mimpi jalan-jalan sama Abah berdua, mampir ke warung kopi atau kafe. Waktu di situ di warung sudah sampai, warung kafenya itu kafe elit gitu. Terus saya ke sana, saya mau pesen tapi nggak diperbolehkan sama Abah, yang pesen biar Abah sendiri. Terus saya yang cari tempat duduk. Terus saya sudah cari tempat duduk, dapat yang di atas. Saya tunggu kok lama nggak kesini. Akhirnya saya samperin Abah ke ruang kasir. Sampai situ Abah ngasih topi yang Abah pakai itu. Ini saya kasih topi, Jebang. Tapi kamu harus gila dulu, Jebang. Akhirnya Abah itu kasih topi ke saya. Sebelum tak kasih, kamu harus gila. Terus topinya Abah sobek. Setelah disobek, dipakaikan ke saya. Setelah saya pakai, saya siap, saya sanggup, saya kembali ke tempat duduk. Waktu saya jalan, kayak ada bau menyengat. Saya cari, ternyata bau keringatnya Abah yang ada di topi. Saat itu saya cium, ternyata bau keringatnya Abah.
akhirnya tetap saya pakai. Dan sejak saat itu saya sering kayak mimpi selalu di belakang Abah berdua doang. Dan sejak saat itu waktu kalau Abah mau ada apa-apa pasti saya langsung teringat terus nangis. Kayak contoh kemarin saya tiba-tiba keinget Abah waktu sholat, terus saya nangis, gak tahu kenapa. Terus hati saya nggak enak. Saya cek di YouTube, ternyata Abah lagi sakit habis menangani pasien jauh dari Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba hati saya sesak gitu Pak. Terus tiba-tiba keinget jenengan, nangis lagi. Dan ternyata jenengan lagi disekap. Dan sejak saat itu saya sering kayak gimana ya, kayak nyambung gitu. Enggak. Ya alhamdulillah. Itu gimana Pak? Jadi nur itu adanya suci. Nur itu tidak bisa terkotori atau terkontaminasi dengan apapun itu, baik itu oleh nafsu maupun oleh dosa. Nur itu suci. Nah, kesucian itu adalah kejernihan, kebersihan. Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci sudah pasti bersih. Dan di dalam diri kita itu ada nur yang diberikan Allah kepada diri kita. Apapun bentuknya nur sebenarnya suci. Maka itu nanti pun juga akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mendoakan saudaranya, ketika seseorang mendoakan orang lain tanpa orang lain tahu, maka secara batiniah dia sudah nyambung rasanya. Makanya antara diri kita dengan orang tua kita, saudara kita, dan baginda Rasulullah SAW itu sebenarnya tidak terpisahkan, walaupun berabad-abad waktu, jarak, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, walaupun kita belum bertemu secara zahiriyah, tapi kita sudah bertemu secara batiniah. Dan ini sebenarnya sudah sangat lama kalau panjenengan dengan saya, sudah sangat lama. Makanya seperti kemarin baru kemarin malam ada tamu yang datang ke sini. Beliau jauh-jauh dari Lampung ke sini, tidak punya uang, tidak punya ongkos, tapi karena niat, karena Allah, dengan izin Allah bisa sampai di tempat ini, entah dengan berbagai macam caranya. Sampai di jalan itu diketawain sama orang. Kamu di jalan ditanya sama orang, kamu mau kemana? Saya mau ke Blitar. Blitarnya kemana? Ke tempatnya Gus Samsudin. Wah, kamu nanti di sana ditipu, kamu nanti di sana disetrum, kayak gitu. Tapi karena tekadnya dan besarnya cinta, sehingga sampai di tempat ini. Ketika sampai di sini, beliau menyampaikan kepada saya bahwa beliau itu pernah terbang bersama saya, dan itu Allah a'lam bishawab. Dan saya pun juga tidak tahu. Beliau terbang bersama saya, dan ketika itu beliau terbang sambil memegang sajadah saya. Nah, ketika turun, beliau seperti saya suruh untuk berwudu walaupun dalam keadaan yang sulit, dan pada akhirnya orang tuanya digendong. Jadi semuanya itu adalah isyarah, petunjuk dari Allah. Begitu juga ketika ada seseorang yang datang ke sini, beliau menyampaikan ke saya kalau ketika beliau sakit, saya datang ke sana dan memegang tubuhnya, lalu beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Ketika sampai di sini bercerita ke saya bengong, no. Gus, jenengan itu kemarin subuh ke rumah saya ya, kayak gitu. Enggak, kata saya. Iya, sampean ngobatin saya. Subuh saya sholat subuh di sini, nggak mungkin lah saya dari rumahnya jenengan. Tapi yang jelas begini, tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah, dan semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti panjenengan, apa yang sampai alami
itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya panjenengan bisa lebih memahami tentang sir, bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada kesedihan, jangan ada kesusahan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita susah, kita sedih, kita marah, kita bingung, itu berarti menandakan belum menancapnya, belum masuknya iman ke dalam rasa. Karena salah satu tanda bahwa iman itu sudah masuk ke dalam rasa kita, sudah masuk ke dalam kolbu kita, masuk ke dalam kolab kita, itu tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kesedihan. Kenapa? Karena semuanya yang diberikan Allah itu ya yang terbaik untuk diri kita. Kalau masih khawatir, masih susah, masih sedih, berarti masih ragu tentang qada dan qadarnya Allah. Sebagai contoh, apakah saya marah dengan adanya kejadian yang seperti kemarin itu? Seperti adanya keributan, saya tidak marah, saya malah senang. Karena apa? Karena dengan adanya demo, dengan adanya viral, dengan adanya cacian, dengan adanya bulian, dengan adanya fitnahan, itu semakin membuat hati saya tenang, sehingga nanti orang-orang itu tidak percaya lagi kepada saya. Saya sangat berharap orang itu, semua orang jangan percaya kepada saya, jangan percaya kepada kekuatan manusia, jangan percaya kepada benda, karena itu semuanya hanyalah sarana. Kalau percaya kepada saya, syirik kamu. Kalau pengobatannya dengan menggunakan media apapun, dengan menggunakan media apapun, entah itu dengan menggunakan media kunir, degan, menggunakan keris, menggunakan obat-obatan, entah dari dokter atau dari manapun, jangan percaya kepada bendanya, karena itu semuanya adalah sarana. Kalau percaya kepada sarana, syirik, karena semuanya dari sarana, Allah yang menentukannya. Maka saya mengatakan jangan percaya kepada saya. Makanya saya ditanya sama orang, Kang, Gus, Bah, jenengan itu kok heran saya, kenapa kok masih bisa ketawa-ketawa padahal semua orang mencaci sampean, semua orang membuli sampean. Saya itu kalau malah sering ketawa sama istri saya. Yang Allah tuh maha asik ya, maha asik. Bayangkan ya, sesuatu hal yang membuat saya nggak tenang itu ditenangkan oleh Allah. Ketika ada orang datang, ratusan banyak datang ke sini, saya di dalam hati saya juga ada perasaan nggak enak. Wah, jangan-jangan semua orang yang datang ke sini itu karena percaya dengan saya, mengira saya itu sakti, mengira saya itu hebat, padahal yang sakti dan yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu nggak ada yang sakti, nggak ada yang hebat. Yang hebat, yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya itu sangat senang sekali, wallahi saya sangat senang sekali dengan kejadian yang kemarin itu, sehingga beban saya itu hilang. Nanti seperti panjenengan ini datang ke sini benar-benar niat untuk menyambungkan silaturahmi. Kalaupun mau yang minta doa, ya nanti berdoa bersama-sama. Jadi bukan lagi karena menganggap saya itu sakti, menganggap saya itu bisa. Kalau seperti itu malah syirik, saya yang nanti nanggung dosanya di akhirat nanti. Saya, auzubillahi min dzalik. Makanya saya itu datang ke tempat kiai saya, makanya dari sekarang sering pakai kayak gini, tempat kiai-kiai, dicium saya itu, dicium, dipeluk sama kiai-kiai saya. Bangga kiai saya dengan kejadian seperti ini. Malah kiai saya menyuruh saya untuk pengobatan itu suruh pakai raket nyamuk. Suruh pakai raket nyamuk. Jadi besok kita pengobatan pakai raket nyamuk. Terus yang kedua pakai tembak-tembakan. Mau dikatakan trik ya nggak apa-apa. Uang itu adalah sebuah media. Itu adalah sebuah
sarana. Yang dilihat orang-orang kan pengobatan kemarin hanya pakai keris apa. Padahal kadang-kadang saya pengobatan pakai sandal jepit, pakai sapu lidi, pakai daun alpukat. Karena yang ingin juga saya sampaikan bukan bendanya, bukan medianya, bukan juga doanya yang menyembuhkan jenengan itu. Mau pakai keris, mau pakai sapu lidi, mau pakai raket nyamuk, itu kan sarananya, bendanya. Ada lagi doanya. Mau pakai tisu baca Al-Fatihah, set, ngusir setan, ya bisa kok. Jadi medianya itu bisa apa saja. Tapi jangan sampai yakin percaya kepada sarananya. Sarana itu hanya sebuah syariat aja, hanya sebuah sarono. Kalau semuanya kita pasarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu yakin yang menghasilkan uang itu dari pekerja, syirik. Karena bekerja itu hanya sebuah sarana. Banyak kok orang yang bekerja nggak dapat uang. Kamu ikhtiarnya dengan bekerja. Tapi yang mendatangkan rezeki itu Allah, bukan pekerjaannya. Kalau kamu menganggap orang sehat itu karena makan, syirik. Banyak orang yang makan nggak sehat kok. Tapi salah satu usaha supaya kamu sehat dengan makan, itu loh. Makanya syirik itu letaknya di dalam hati, gitu. Ya alhamdulillah dengan kejadian yang seperti kemarin itu semakin menambahkan kebahagiaan dan juga menambahkan ketenangan di dalam diri saya. Loh Gus, jenengan kok nggak susah? Loh Gus, jenengan kok nggak sedih? Kok senyum-senyum, ketawa-ketawa aja kok bahagia? Karena saya yakin apapun yang diberikan Allah kepada saya itu yang terbaik untuk diri saya. Itu. Jadi intinya apapun yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk diri kita. Jangan pernah susah dengan hidup kita ini. Kalau susah berarti kita nggak ridho dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita nggak ridho dengan apa yang Allah berikan, gimana kita mau dapat ridha Allah? Kalau kita pengen dapat ridha Allah, kita pun juga harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Dan jangan susah dengan omongan orang, pandangan orang. Itu. Kalau masih susah dengan pandangan orang, dengan omongan orang, itu namanya masih hamba amatiran. Mimpi-mimpi isyarah yang jenengan dapatkan lebih dikuatkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sholatnya jangan sampai ketinggalan. Yang kedua, sholawatnya istiqomah. Yang ketiga, sebaik-baiknya harus berbakti kepada orang tua. Harus berbakti kepada orang tua. Tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang bisa menggugurkan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Masih orang tua ini nggak sholat, masih orang tua ini kafir, harus tetap baik kepada orang tua. Kecuali kalau menyuruh maksiat baru itu boleh tidak dilakukan. Tapi tidak boleh kita namanya durhaka terhadap orang tua. Dan yang keempat harus baik kepada sesama. Dan yang kelima harus cinta kepada negara. Di akhir zaman ini yang paling baik lagi harus kembali ke dalam ajaran yang lama, yaitu ke dalam Nahdlatul Ulama. Wis toh. Nek sampean berpegang teguh ke dalam Nahdlatul Ulama selama hidup jenengan. Atau nggih? Mohon maaf baik. Siap. Ya semenjak itu ya wallahu alam, kayak saya itu seakan-akan kayak ngerasa saya ini anaknya apa. Setiap kali saya ada masalah apa datang, setiap kali ada apa-apa saya langsung nangkep gitu. Jadi wallahu alam. Iya. Jadi di dalam dunia ini ada beberapa hal yang memang
tidak bisa dinalarkan dengan akal logika. Seperti keimanan itu, kegoiban itu bisanya hanya dirasakan, tapi tidak bisa untuk dipikirkan. Kita percaya kepada malaikat, itu kita wajib percaya, tapi tidak harus dibuktikan. Kita percaya kepada hari kiamat dan lain sebagainya. Dan ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kalau itu diceritakan, nanti akhirnya jadi sebuah fitnah, dikatakan penipuan dan sebagainya. Yang penting panjenengan diamalkan sholawatnya, nanti panjenengan akan tahu yang sebenarnya. Dan saya harap nanti kalau kedepannya nanti terbuka basirah jenengan, bisa lebih tahu tentang siapa saya, tidak usah diceritakan kepada siapa-siapa, cukup panjenengan saja yang tahu, jangan diceritakan kepada siapa-siapa, nanti akhirnya jadi fitnah. Biarkan orang melihat apa yang dilihat oleh matanya saja gitu. Insya Allah. Yang penting sambung doa, karena tersambungnya kita karena cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dari situ nanti akan semakin tersambung lagi. Nggih. Saya sampaikan ke jenengan untuk sholawatnya setiap malam minimal harus dapat 300 dan membaca ya Latif. Itu diistiqomahkan, nggih. Ikhlasnya boleh 1000 kali, ya Latif boleh 333 kali, nggih. Insyaallah. Sekarang jenengan saya minta untuk mandi. Terus setelah mandi pakai daun bidara dan garam. Terus duduk pakaikan minyak wangi saya. Kenapa minyak wangi itu ada sunnah dari baginda Rasulullah. Setelah itu nanti dzikir ismuddat, detak jantung diimbangi dengan zikir Allah Allah. Nggih. Monggo mandi dulu. Barakallah. Mandi dulu. Boleh. Kalau slogannya senang. Siap. Kenapa saya error? Siap. Semoga bisa dapat rezeki beli HP yang baru. Iya, amin. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Kang? Saya dari Mojokerto, Kang. Dari Mojokerto. Kang, kok sampai ke Mojokerto sampai ke Blitar niku wonten sing napa sangat monggo Kang? Sing di klinik Triadi ini jenengan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosyad. Saya dari Mojokerto. Tujuan saya ke sini yang pertama mau silaturahmi sama Samsudin atau Gus Samsudin. Yang kedua saya mau konsultasi. Konsultasinya ya sebelum konsultasi dari sebelumnya itu saya ke sini sudah mulai dari 2021 saya alhamdulillah bisa sowan atau silaturahmi ke sini. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bisa silaturahmi sama Abah Samsudin atau Gus Samsudin. Dan tadi tujuan saya ke sini saya mau menjelaskan apa yang saya rasakan kepada Abah, pada Gus Samsudin yang kemarin-kemarin saya rasakan. Nah, kemarin saya sempat mimpi dan sering ditemui oleh Gus Samsudin atau Abah Samsudin. Setiap kali saya ada permasalahan, entah itu permasalahan di rumah, di kerja atau dimanapun, selalu Abah Samsudin atau Gus Samsudin datang di mimpi saya, entah itu kasih wejangan, solusi ataupun sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin saya ditemui beliau. Saya bermimpi diajak jalan-jalan berdua sama beliau. Dan setelah saya jalan-jalan, saya dikasih sebuah topi. Dan dikasih sebuah topi dan saya terima, dan sebelum saya terima saya dikasih syarat. Kalau
mau pakai topi ini kamu harus gila dulu, kamu harus gila. Dan saya menerima syarat itu. Setelah saya terima, topi itu disobek sama abah dan dipakaikan ke saya. Alhamdulillah saya terima, dan sesudah itu saya pakai dan saya jalan, tiba-tiba ada bau yang menyengat sekali. Ternyata bau itu asal usulnya dari topi tersebut, dan ternyata itu bau keringat dari Abah Samsudin atau Gus Samsudin. Dan sejak saat mimpi itu saya sering sekali mimpi bersama beliau, jalan-jalan berdua sama beliau, dan nunut atau ikut bersama beliau. Sesering-seringnya saya ditemui beliau. Dan sejak saat itu setiap kali saya ada permasalahan, beliau selalu datang. Wallahu alam, beliau selalu datang ke mimpi saya, dan setiap kali beliau ada permasalahan, ada musibah, saya sampai gimana ya, secara batin ya, wallahu alam, kurang tahu. Kayak contoh kemarin, saya tiba-tiba waktu sholat, tiba-tiba saya keingat beliau, dan tiba-tiba saya nangis. Entah, wallahu alam, saya nggak tahu itu karena apa. Dan saya kok punya feeling mau lihat YouTube beliau, dan ternyata beliau sedang sakit, habis penanganan jarak jauh pasien dari Malaysia. Sejak saat itu saya makin sedih, kayak walau alam ya, kayak terasa lah sakit beliau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di satu waktu saya ini tiba-tiba data saya sesak, nggak tahu kenapa tiba-tiba data saya ini sesak, dan teringat beliau lagi. Dan waktu teringat beliau, saya tiba-tiba sedih, pingin nangis. Setelah saya pikir-pikir, ada apa dengan beliau, dan saya akhirnya lihat konten beliau, lihat YouTube beliau, ternyata beliau lagi disekap sama dukun santet itu. Dan saat itu saya sering sekali temui beliau, dan wallahu alam ya, kayak saya ini nggak tahu, bukan mulut saya yang bilang, kayak hati saya kerentek, hati saya itu kayak saya ini kok kayak anaknya Abah, kayak putra ya, wallahu alam, saya juga nggak tahu, ini juga bukan mulut, kayak hati kerentek hati saya yang bilang kayak gitu. Dan akhirnya saya tadi sowan ke beliau, alhamdulillah sudah dapat jawaban, dan ternyata ya kayak gimana ya, nggak bisa dijelasin lah dengan kata-kata ya. Yang bisa jelasin ya benar kata beliau, yang bisa merasakan ya yang melakukan, yang merasakan, yang bukan merasakan ya nggak mungkin percaya ya, walau alam. Memang benar kata beliau, semua itu yang bisa merasakan ya yang melakukan, bukan yang nggak melakukan. Yang nggak melakukan mungkin yang nggak percaya, emang nggak merasakan. Ya ini yang saya rasakan ya ini, entah percaya atau nggak percaya ya, itu memang terjadi di saya. Jadi itulah perjalanan saya dari mulai awal dari Buddha 1, dari mulai Padepokan Lama, saya sering sowan ke beliau. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi bisa bertemu sama beliau sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan itulah kisah saya selama saya sowan sama beliau. Dan semoga saja beliau masih diberi umur panjang dan masih bisa sowan sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas? Dari Kendal, Jawa Tengah. Oh, dari Kendal. Terus Mas, tadi aku lihat, aku dengar sampai mana tadi?
Lombok. Lombok sampai Blitar sampai kemana niku pripun ceritanya sampai dari sini? Ya, perkenalkan nama saya Mama Safi dari Kendal. Dan saya sampai sini itu bersyukur sekali bisa langsung ketemu sama Abah Tim Sasudin. Ya, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan saya itu udah bulan lalu dari Kendal itu karena tuntutan kerjaan dulu. Jadi operasional untuk pembiayaan sampai ke Lombok itu ada yang nanggung. Sama PT terbesar di Kendal. Karena beliau punya usaha di Lombok. Setelah perjalanan dari Kendal ke Lombok itu langsung nggak ada mampir-mampir kemana-mana, itu jarak tempuh 3 hari baru sampai. Dan di perjalanan itu ketemu luar biasa sama Bapak Subiatno, dia pengayuh sepeda keliling Indonesia itu, asli Temanggung, dia atasnya kota saya. Itu di Situbondo. Nah, terus setelah saya nyebrang ke Bali, tetap jalan terus, nggak ada mampir, nggak ada tujuan lain karena kerjaan tuntutan kerja. Sampai di Padang Bay, terkendala ongkos. Karena perjalanan awal itu ongkosnya kurang, jadi nunggu pihak telepon sama bos, nunggu sampai sehari semalam di pelabuhan Padang Bay. Tapi alhamdulillah sana dekat masjid. Nah, setelah nunggu 1 hari 1 malam, ada kabar lagi, ada solusi untuk transfer untuk melanjutkan perjalanan lagi ke Lombok, ke Lembar. Berjalan nyebrang malam sampai sana pagi pas subuh. Istirahat dulu di masjid, setelah itu melanjutkan perjalanan, tetapi dikasih info lagi sama kepercayaannya bos yang ada di usahanya yang di Lombok, di Mandalika. Kuto, nah dikasih info untuk arah-arahan tempatnya. Karena emang dari pertama kali ngasih clue itu nggak dijelasin. Nanti ini enggak. Jadi otodidak aja dengan sendirinya. Nah setelah sampai Lembar dituntun sama itu sampai ke Mandalika. Setelah ketemu Mandalika, ketemu yang dipercaya itu biasa ngobrol komunikasi, perkenalan. Tapi sebelumnya itu udah kenal sama beliau di Kendal dulu, tapi dia ditugaskan di sini dulu. Nah setelah itu berjalan waktu kurang lebih 3 mingguan lah. Itu saya di sana saya nggak kuat dalam segi tata cara manajemen, karena yang saya ekspektasikan saya sama bos rupanya di lapangan beda. Antara karyawan saling tuduh menuduh. Jadi kayak cari muka atau apa, lapor sana lapor sini. Lah saya yang dari dulu nggak pernah suka namanya debat omongan atau apa, ya saya mengundurkan diri. Jadi wallahualam kenekatan saya keluar dari situ karena apa? Sudah nggak ada rasa nyaman, dan itu yang pertama kali yang dibutuhkan. Kalau masalah ibadah kan itu urusan Allah. Nah terus setelah itu sebelum saya keluar saya juga bingung, belum sebulan belum gajian, saya ongkos dari sana juga dikasih bos, nggak ada uang sama sekali. Nah tapi kebetulan alhamdulillah dengan keyakinan saya bahwa Allah itu maha pengasih penyayang pada hambanya, selagi hambanya itu ingat pada Allah. Kebetulan di sana kenal namanya seorang ibu-ibu, ya bukan ibu, mbak, dia udah lama di situ, megang di rumah makan di situ. Alhamdulillah pertama kali ketemu udah ngobrol nyambung apa, sampai titik harinya, mbak aku keluar mbak. Loh kok keluar, kenapa? Ya tahu sendiri mbak kayak apa. Lah kamu mau tidur mana? Ada masjid kok, ada apa? Nah itu saya nginep di masjid. Pas hari dapat kabar juga, jamaah saya, majelis saya di Kendal ada ziarah makam wali Jawa Bali. Dan setelah dapat kabar dari grup WA majelis dari Kendal, itu ada ziarah dan tur Jawa Bali. Ya termasuknya wali 7 di Bali. Dan kebetulan itu baru pertama kali tahu juga
di Bali itu juga ada wali yang sudah dinobatkan wali 7. Nah, setelah saya dapat informasi itu, telepon sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, kapan sampai Bali? Diberitahukan hari Minggu. Nah, pas hari Sabtunya pagi, saya berpikir otak gimana caranya saya bisa nyebrang. Oh, hari Kamisnya. Tapi alhamdulillah dengan aku curhatnya sama teman saya wanita itu 2, beliau ada orang tuanya aslinya di Lumajang. Nah, terus saya ngomong apa adanya, minta pinjam duit. Nah, butuhnya berapa? Buat nyebrang aja, yang penting nyebrang. Saya minta 160, beliau dikasih 175. 15 buat bensin, 160 buat nyebrang ke Bali. Alhamdulillah, dengan syukur alhamdulillah saya bisa mendapatkan rezeki walaupun itu utang. Saya akhirnya bisa nyebrang, malamnya nyebrang, paginya sampai di Padang Bae. Nah, pas hari Sabtunya itu kan sudah sampai Padang Bae, saya cari informasi tentang masalah wali 7. Dan juga kembali lagi wali 7 itu baru pertama kali saya juga baru tahu. Saya tanya informasi di sekitar situ, enggak mengerti. Tapi di masjid ada, saya tanya, kalau di orang Bali makam keramat namanya. Nah, saya tanya ditujukan arah, yang di Google Map itu paling dekat searah cuma di Karangasem. Punyanya Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi yang ada dari Karangasem. Satu lagi ada di sebelahnya lagi, itu wali kembar namanya. Sampai sana hari Minggu pagi udah sampai sana, bermalam di sana tuh hari Sabtu sampai Minggu. Saya telepon sama anggota majelisnya, udah sampai Bali. Nah, karena tujuan pertama itu dari arah barat ke negara dulu. Nah, otomatis saya yang di Karangasem itu mungkin yang terakhir. Saya tunggu 1, 2, sampai 3 hari nggak ada kabar. Nah, kemudian ada di postingan grup, cuma terakhir ya saya lihat itu cuma waktu di Kusambe, Klungkung. Kan sudah bersyukur banget ini bentar lagi sampai ke Karangasem lah. Nggak lama lagi ke Karangasem. Saya tunggu lagi sehari, rupanya nggak ke Karangasem juga. Waktunya terbatas 3 hari di sana. Ya, setelah itu, tapi alhamdulillah dengan nunggunya saya di makam beliau, saya berkenalan, bertemu dengan mu'alaf dari Sumba, dan banyak cerita tentang masuknya beliau sampai jadi mu'alaf itu. Pas waktu itu kan buyar, nggak ada duit, nggak ada apa, tapi alhamdulillah dengan keyakinan dan itu Allah Maha Pengasih dan Penyayang lagi. Pas hari keempat harinya ada kunjungan dari ajudan Kapolres. Ajudan Kapolres untuk masalah acara G20 itu ajudannya untuk keliling ziarah makam Wali Pitu. Jadi juga minta restunya supaya acara G20 yang besok, yang apa sudah terlewat itu terlaksana dengan sukses. Ya, kebetulan acara kunjungan sekalian mohon izinnya sama waliullah, dapat rezeki saya, alhamdulillah, dan saya bisa melanjutkan perjalanan lagi dengan niatan untuk ziarah ke makam Wali Pitu itu, dari ke Karangasem, Kusambe, Denpasar, terus ke Ubud, ke Raden Ayu Hajah Siti Khadijah, terus Pantai Seseh yang di Putra Mengwi, terus lagi ke Bedugul. Tapi yang paling unik itu waktu di Bedugul, saya dari Pantai Seseh bermalam itu saya di Masjid Darussalam di Ubung. Itu masjid satu-satunya yang buka 24 jam. Dan terima kasih buat ustadz-ustadz dan
jemaah di sana atas sambutannya, dan luar biasa sekali. Saya nggak bisa berkata-kata, hanya bisa mendoakan aja apa yang terbaik buat panjenengan semua akan diijabah sama Allah Ta'ala. Nah, terus kemudian setelah sampai Bedugul kan informasi makam-makam itu ada yang ngontrol dari mu'alaf. Mu'alaf itu kan dari Sumba, namanya Mas Yan. Kalau dari nama mu'alafnya jadi Ahmad Yan. Kalau nama aslinya tuh nggak tahu, cuma dia bilang Yan aja. Nah, terus jadi mu'alaf dinamakan, namanya ganti, ada titel Ahmad. Jadi panggilannya Ahmad Yan. Nah, beliau yang membimbing saya untuk ke makam Bedugul. Karena sejarah katanya beliau, makam Bedugul itu makam tertua wali yang ada di Bali. Nah, hubungan karena aslinya beliau itu bukannya di Karangasem, tetapi di Bedugul. Dia tinggal di Bedugul di makamnya. Nah, setelah saya perjalanan sampai di Kebun Raya Bali, itu udah sampai sana. Tapi kan saya nggak tahu Bedugul itu makamnya di mana, nggak tahu. Saya kabar sama beliau, nggak ada respon, centang satu. Akhirnya saya nggak ada kekhawatiran, daripada saya di sini nggak buang-buang waktu, akhirnya saya lanjutkan ke cari map itu di negara di Singaraja. Ada makam, kalau nggak salah, mohon maaf, dari santrinya Sunan Gunung Jati, namanya The Kwanli atau Syekh Abdul Qadir Muhammad. Beliau yang ada di di Singaraja. Perjalanan itu sampai di makam beliau itu kurang lebih habis isya baru sampai sana, dan ketemu langsung juru kuncinya. Beliau juga menceritakan beliau adalah generasi keempat pemilik tanah dan juga generasi kedua untuk penjaga makam juru kuncinya. Setelah itu bermalam lah, saya tanya lagi pada juru kunci yang lebih tahu untuk masalah Wali Pitu. Setelah 5 makam termasuk Wanli, kan masih ada kurang 2 yang di Bedugul itu, saya kira itu udah kelewat, jadi nggak mungkin ke sana lagi. Tinggal di negara lah. Saya minta saran untuk masalah dina lokasi lewat mana aja dari juru kunci itu. Akhirnya dikasih peta sama beliau, dikasih arahan. Nanti seperti pertigaan itu jangan ke kanan. Kalau ke kanan dia masuknya ke Gilimanuk. Nanti balik lagi ke negara. Mendingan yang pertigaan itu lurus saja. Nah, tapi saya fokusnya tuh cuma lurus saja. Rupanya waktu habis lurus, nanti kalau ada bunderan lagi ambil kanan. Nah, itu saya tetap lurus. Ya, tapi mungkin ini cerita Allah yang harus saya lewati. Rupanya kesalahan saya jalan itu kembali lagi ke Bedugul. Nah, Bedugul itu subhanallah, jadi ya itu yang terbaik. Jadi belum saya kunjungi, belum saya ziarahi, akhirnya dituntun lagi untuk kembali lagi ke Bedugul lagi. Nah, alhamdulillah saya kontak lagi temannya, namanya Mas Yudi, dia asli Jember. Nah, dikasih clue lagi, gimana caranya Bedugul di mana? Pokoknya cari aja namanya juru kunci, namanya Haji Farid. Pokoknya semuanya kenal. Alhamdulillah waktu di Danau Bedugul di masjid itu ada seorang berbaju muslim. Saya tanya, beliau langsung menunjukkan arah. Tujuan lokasinya juru kunci itu ada di Kebun Raya Bali. Jadi rupanya Kebun Raya Bali itu pertama kali saya singgah, waktu saya nungguin itu rupanya di situ. Nah, setelah saya cari tahu namanya Bapak Farid, semuanya emang luar biasa, kenal semua namanya Haji Farid itu. Setelah sampai sana, ada tata cara untuk masuk untuk peziarah yang khususnya di Bedugul. Siapkan 2 KTP, fotokopi KTP, yang satu dipegang untuk juru kunci, satu lagi untuk penjaga Kebun Raya Bali. Jadi itu wajib untuk peziarah. Nah, saya tanya untuk naik ke atas ke makam beliau, itu saya tanya itu berapa jam bisa sampai atas. Rata-rata orang baru naik ke sana
bisa sampai 3 jam. Nah, saya juga pikirannya astagfirullahaladzim, karena saya belum pernah namanya naik seperti gitu kan, jadi ya mungkin 3 jam ya udah nggak apa-apa lah. Tapi nanya niatnya ziarah Wali Tujuh itu, alhamdulillah dengan keyakinan itu dikasih saran peta lagi sama Haji Farid. Alhamdulillah, walaupun sempat nyasar, balik lagi, muter lagi sampai 3 kali, tapi ketiga kalinya itu alhamdulillah ada motornya Mu'alaf Mas Yan. Jadi motornya beliau itu fiction, diparkir di embong, di jalan itu di kanan, dia bener kelihatan. Pertama kan cuma di jalan aja lihatnya. Nah setelah itu saya tengok kanan kiri baru kelihatan motornya Mas Yan. Baru kali itu saya baru masuk, bener motornya Mas Yan. Nah di situ ada clue yang Pak Haji Farid itu bilang di sana ada sapu, ada tongkat, terus aja nanti ada ada kayak tangga kayu, ikutin terus. Itu jalan cuma satu aja, ikutin terus. Nanti di situ ada arah-arahan dalam arti berapa meter. Yang diberitahukan sama Haji Farid, tinggi dari dasar kebun raya sampai atas itu 1.800 meter. Terus kata Pak, terus sampai kok kepengen tembikin pripun ceritanya, kepengen tembikin. Nah itu kembali lagi waktu udah sampai Jember. Sampai Jember saya diarahkan dari grup itu, dari kenal Mas Yan, saya masuk grup WA Wali Pitu Lombok Bali. Nah di sana ada Gus yang bimbing saya arah-arah mana aja waktu jalan, nanti makam-makam siapa aja yang mungkin waliullah lah. Nah diarahkan di Jember itu ada yang di Tanggul Jember, di sana ada makamnya Habib Soleh. Nah, kebetulan waktu itu sudah sampai Jember, masuk Jember, setelah melewati bukit ya setelah melewati perbatasan Banyuwangi Jember itu, ditelepon sama Banser. Sebelumnya sudah dikenalin sama dari anggota WA itu grup, bahwa di situ di dekat makam ada MBC Banser yang akan mengarahkan, akan membimbing untuk ke makam. Nah sebelum saya ke sana baru masuk ditelepon. Nah yang spesialnya lagi, beliau mengajak saya acara apel akbar se-Jawa Timur di Gresik. Itu yang bagi saya luar biasa. Nah setelah acara apel Gresik di Gresik itu, beliau bercerita tentang masalah Abah Gimsasiden itu. Nah, saya tergugah lagi, keinget lagi teman saya alumni SMP juga mengidolakan beliau, yang sekarang ada di Singapura. Jadi kayaknya benar keyakinan beliau itu emang kok sinkron gitu loh. Nah, terus lagi karena saya perjalanan pulang lewat jalur selatan, karena pertama itu lewat jalur utara dan pulangnya saya ini lewat jalur selatan, akhirnya lewat ke Blitar ini. Nah, dengan niatnya dari kenalnya Banser itu memberitahukan cerita-cerita tentang masalah Abah Gus Dim Syahsudin. Nah, saya juga ingin silaturahmi. Nah, tapi saya arahnya tuh dari Lumajang itu bukannya lurus, tapi nggak tahu kenapa, karena saya informasi sama teman saya yang di Bali, di Lombok itu rumahnya ada di Lumajang orang tuanya. Saya jadi pengen silaturahmi ke orang tuanya karena jasa anaknya saya bisa nyebrang, bisa sampai sini gitu loh. Saya pengen silaturahmi ke orang tuanya. Rupanya ya Allah berkehendak lain. Waktu masuk Serono, yang sini tuh yang jembatan runtuh itu ada penyeberangan lewat sungai. Nah itu di sana HP-nya hang. Jadi alamat apa di HP semua. Jadi lost kontak. Jadi hanya satu niatnya cuma ya di sini nih cuma teringat Abah Gus Dim Syahsudin itu. Cuma itu aja, pengen ke Blitar, pengen silaturahmi itu. Karena yang lain udah nggak ada kontak apa-apa. Nah, alhamdulillah semenjak itu, tapi sebelum kesini bocor tuh bilang banyak bocor, tapi banyak cerita. Rupanya masih satu cerita sama yang Banser sama teman saya itu, semakin yakin lagi. Saya nekat saya tetap terus. Lah
kenapa saya bisa tahu ini? Waktu di Alfamart punya pikiran, saya nggak ada HP, nggak bisa ada komunikasi, cari map juga nggak bisa. Saya ngelihat itu di Alfamart atau apa, ada anak sekolah. Saya berpikir pasti ada internet. Nah, saya mampir, saya minta tolong, coba carikan alamat Abah bin Fakruddin itu. Rupanya di browsing ada ketemu. Ada nih, ada petanya dibuat peta, Mas nanti sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Saya telusurin, alhamdulillah sampai juga sampai sini pagi tadi, subhanallah. Nah, itu. Siap, semangat Mas ya. Amin, amin, amin. Perjuangannya sampai jauh nggih. Ya, dan juga jangan lupa perjalanan saya dari Kendal, Lombok, Ziarah Wali 7 belum sampai sini karena udah hang dulu HP-nya, sudah saya upload di YouTube saya. Gitu kan. Semangat. Amin, 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 amin. Mas siapa? Muhammad Syafi'i, Siap. YouTube-nya apa? Kendali TV. Siap, semangat. Amin.